Hai, halo, assalamualaikum, apa kabar sana family? Jumpa lagi dengan channel di kebunku. Kemarin kita ini mencangkok pohon red diamond atau hong palsu ini gagal sana family. Tingkat keberhasilannya paling 10% ya. Nah, karena mencangkoknya sulit sana family, jadi teknik apa yang bagus diterapkan untuk memperbanyak bibit jambu red diamond ini? Saya kemarin ada mencangkok 4 varietas, itu ada Xiaomi, kemudian jambu kristal, mega merah, dan ini red diamond ini ya. Untuk yang 3 varietas itu tingkat keberhasilannya cukup tinggi, di atas 90%. Adapun yang gagal itu ya mungkin terlalu cepat dipotong, jadi saat ditanam mati. Nah, kalau ini emang tidak tumbuh akar sana family, padahal media dan caranya sama ya dengan yang ketiga varietas yang tersebut. Dan ada 2 batang yang saya coba itu sama juga hasilnya. Hasilnya juga rendah sana family. Jadi untuk memperbanyak jambu ini saya mencoba untuk melakukan okulasi, tapi bibit yang saya tanam itu masih kecil sana family, jadi terpaksa saya mencoba sambung susu. Makanya ini polybagnya terlalu besar sana family. Kalau untuk sambung susu ini terlalu besar, jadi kalau mau kita ikatkan di pohon sulit ya sana family. Nah, ini sana family berhubung batang-batangnya masih kecil, jadi kita untuk membuat okulasi itu agak sulit sana family. Jadi kali ini kita mencoba memperbanyak jambu red diamond ini dengan teknik susuan, tapi dengan polybag sebesar ini agak sulit sana family. Ini hanya kita bisa lakukan di atas tanah saja, sementara kalau kita untuk mengikatkan di atas pohon agak sulit ya, kecuali memang dahan yang ada dahan begini. Tapi kalau untuk kita ikatkan di batang-batang itu tidak bisa, karena ini polybagnya terlalu besar. Jadi jika sanak family bermaksud memang untuk memperbanyak tanaman apapun itu dengan teknik sambung susu, polybagnya yang kecil saja dengan media yang ringan ya. Dengan media yang ringan, dengan perbandingan arang sekam tanah dan pupuk kandangnya lebih besar ke arang sekam supaya nanti ringan ya, dan kita melakukannya di musim hujan supaya tidak repot untuk menyiramnya sana family. Ya, jadi kalau besar begini ya ini kebetulan saja karena dahannya besar kita bisa ikatkan di sini, tapi kalau kita mau ikatkan di cabang-cabang pohon tidak bisa sana family ya. Ya, karena ini memang dari awalnya tidak dimaksudkan untuk sambung susu. Oke, bagaimana kita melakukannya sana family? Yuk kita coba membuat sambung susu jambu ini. Oke sana family, pertama kita siapkan pisau yang sudah disterilkan ya, kemudian lukai kedua sisi ini. Ada banyak teknik untuk membuat sambung susu, tapi kita menggunakan teknik yang paling mudah saja, yaitu dengan melukai biasa saja sana family. Jadi kira-kira kalau sudah ketemu di mana yang akan kita tautkan, di situ akan kita lukai. Jangan terlalu dalam juga karena khawatir nanti bisa patah, tapi juga jangan terlalu tipis, nanti sulit untuk bertemu ya sana family. Ya, yang penting terluka kira-kira 1/4 lah sana family, 1/4. Nah, kira-kira di mana kita mau ikat, dan di situ kita samakan lukanya sana family. Sama juga untuk batang bawahnya kita lukai juga kira-kira sedikit saja, jangan terlalu dalam. Dan jika sudah panjangnya sama sana family, maka kita ikat dengan plastik. Cukup dengan plastik es saja sana family, plastik es mambo. Ini kita belah supaya panjang sana family ya, kita belah supaya panjang, nanti kita ikatkan. Nah, dengan teknik ini sana family 1 bulan setengah sampai 2 bulan biasanya sudah bisa bertemu ya, tergantung ini juga sih, tergantung dahan. Oke, kira-kira sudah ketemu, langsung kita ikat. Kita buang daun-daun yang mengganggu, kita ikat erat sana family ya, karena supaya ini bisa bersatu naik ke atas sampai di batas terakhir potongan kita tadi, kemudian kita turunkan lagi ke bawah sana family. Ikat dengan erat supaya tidak masuk air hujan ya. Oke sana family. Nah, kemudian kita kunci mati. Jadi teknik ini simple, pemula pasti bisa ya. Kita sebagai pemula kita cari teknik-teknik yang mudah untuk kita terapkan.
Nah, sudah selesai pada saat pembeli. Ini kemungkinan karena mudah saja ya batangnya lurus. Bagaimana dengan batang cabang-cabang ranting yang tidak lurus, sahabat pembeli? Yuk kita lihat bagaimana ranting-ranting yang posisinya tidak tegak begini ya. Untuk ranting yang tidak tegak seperti tadi, sahabat pembeli, kita bisa lenturkan ya, karena pohon jambu ini kan bisa dia ditarik lentur seperti ini kan. Ini dia kan tidak naik ke atas. Tadinya dia kan melintang ke sini dan kita bisa tekuk naik ke atas. Tapi hati-hati saja pemotongannya, jangan sampai terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam ini bisa patah ya sahabat pembeli. Sama juga seperti ini sebelahnya, seperti itu juga kita lenturkan, atau bisa juga kita tarik sahabat pembeli seperti ini ya sahabat pembeli. Nah seperti ini batang ini yang mengalah ya, batang bawahnya. Kalau tadi yang kita tarik kan batang atasnya yang mengikuti batang bawah, tergantung saja yang mana yang bisa sahabat pembeli ya. Oke, kalau yang ini, oke, ini gampang ya. Ini kita cari cabang yang tegak ke atas dan mudah untuk mengikatnya ya sahabat pembeli, karena ranting ini kan naik ke atas, jadi sama saja dengan yang batang bawahnya, ketemunya pas tegak. Yang agak susah itu jika dia tidak searah sahabat pembeli ya. Demikian pula halnya dengan yang ini sahabat pembeli. Ini kita ikutkan batang bawahnya yang mengikutkan batang atasnya sahabat pembeli, karena batang bawahnya juga masih lentur ya, masih bisa ditekuk-tekuk. Nah kalau yang ini kebetulan dia punya cabangnya yang kita sambungkan, karena cabangnya mengarah ke samping bukan ke atas ya sahabat pembeli. Jadi tergantung saja situasi bagaimana dahan dan batang bawahnya sahabat pembeli, tinggal dipilih-pilih kemudian disesuaikan supaya tidak terlalu terpaksa ditekuk sahabat pembeli. Jika kita paksa ada kemungkinan batang bawah atau batang atasnya malah patah ya sahabat pembeli. Tapi uniknya pohon jambu itu kan dia mempunyai perantingan yang alot ya, jadi tidak mudah patah kalau kita tekuk ya. Seperti ini sahabat pembeli, ini kan cabangnya melintang dan yang menyesuaikan adalah batang bawahnya yang kita tarik, batang bawahnya yang mengikuti batang atasnya. Jadi ya, seperti itu tadi sahabat pembeli, tergantung saja situasi atau kondisi rantingnya seperti apa, siapa yang mengalah, yang mana yang bisa mengikuti. Jadi kita sesuaikan dengan kelenturan masing-masing antara batang bawah sama batang atasnya ya sahabat pembeli. Nah bagaimana dengan polybag yang digendong sahabat pembeli ya, kita cari saja dahan yang sesuai yang bisa kita tempelkan kedua posisi batang atas dan bawahnya. Di situ kita ikatkan polybagnya. Makanya tadi kalau bisa polybagnya jangan terlalu besar supaya kita mudah untuk mengikatkannya sahabat pembeli. Tapi ini kita coba saja dengan polybag yang sebesar ini, nangkring di atas dahan. Dan sebenarnya untuk ini lebih bagus jika batang bawah dan batang atasnya sama besarnya sahabat pembeli. Tapi jika beda tidak apa-apa. Ini nanti jika batang atasnya lebih besar, setelah kita potong pertumbuhannya akan bisa menyesuaikan. Mungkin tahap-tahap awalnya kita pasang tonggak dulu, karena kan batang bawahnya masih lebih kecil dari batang atasnya. Demikian pula jika batang bawah lebih besar dari batang atas, itu mungkin tidak masalah, karena ranting atasnya kan kecil, otomatis batang bawahnya masih bisa menopang pertumbuhan batang atasnya. Yang agak jadi masalah jika batang atasnya ini yang lebih besar dari batang bawahnya. Tapi nanti kita bisa bantu dengan tonggak kayu dulu, agar nanti setelah batang ini sama, maka pertumbuhannya akan lebih cepat sahabat pembeli ya. Ini nanti akan bisa mengejar pertumbuhan ini batang atasnya, walaupun ini besarnya tidak sama ya sahabat pembeli. Bagaimana jika batang atasnya masih ada buah sahabat pembeli? Ya kita biarkan saja. Ini baru kita bungkus kurang lebih 2 hari yang lalu, dan dari proses pembungkusan ini hingga matang nanti kan memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan ya. Dan sambung susu ini memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan juga sahabat pembeli, baru kita panen hasil tempelan sambung susu ini. Jadi pas nanti kira-kira setelah buah ini matang, kita panen buah dan kita panen hasil sambung susunya. Jadi tidak mengganggu ya sahabat pembeli. Cuma nanti mungkin ini buah ini mampu tidak menopang ranting ini. Nah itu saja masalahnya nanti. Mungkin nanti kita perlu bantu dengan tonggak kayu atau kita ikat ke atas supaya ini tidak terlalu melentur ke bawah. Dikhawatirkan batang bawah ini akan tidak kuat dan patah sahabat pembeli. Itu saja masalahnya. Jadi nanti setelah buahnya agak besar, kita cek lagi. Jika pohon ini terlalu tertekuk, kita bantu dengan tali atau tonggak kayu. Oke sahabat pembeli, sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.